Sobat. Film. Ya, di video kali ini Warung Sobat tidak membahas hal-hal unik, lucu, ataupun menegangkan macam muka mantan ya. Channel ini khusus untuk membahas alur cerita dari film-film yang tentunya akan dibawakan dengan cara kami sendiri. Ya, Mamen. Babang Santoso siap? Sangat siap, Bam. Oke, kalau begitu let's go. Semoga kalian suka, Sob. Dan film yang pertama kita pilih adalah film John Carter atau John Carter ya gitulah. John Carter adalah salah satu film yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures yang dirilis pada tahun 2012 Sob. Ditulis oleh Edgar Rice Burroughs dan disutradarai oleh Andrew Stanton. Film bergenre sci-fi ini menceritakan tentang seorang pria bernama John Carter yang tiba-tiba saja berpindah ke planet Mars Sob. Yes, nggak tanggung-tanggung, nggak ke Arab, nggak ke Cina, tapi langsung ke Mars. Dan berusaha untuk bertahan hidup di sana. Dia tanpa sengaja ikut campur dalam peperangan Sob yang terjadi di planet itu. Nah, kira-kira kenapa John Carter ini bisa ke planet Mars? Apakah Carter kenal sama yang jadi Ultraman atau tetangganya Doraemon? Dan apakah dia bisa bertahan di sana Sob? Mari kita bahas alur cerita film John Carter. Di awal film, kita diberitahu jika planet Mars atau memiliki sebutan Barsoom. Ya, penduduk Marsnya itu menyebut Mars adalah Barsoom. Barsoom adalah Mars, oke? Ya, di sana memiliki kehidupan seperti di bumi Sob. Tapi sayang, planet Mars atau Barsoom ini tidak sedang baik-baik saja Sob. Sedang gaduh gitu, ricuh. Karena kota Zodanga selalu berperang untuk merebut kekuasaan. Dan hanya satu kota yang dengan berani menantang mereka, yaitu kota Helium. Suatu hari saat Zodanga yang dipimpin oleh Sabtan berperang melawan Helium, pasukan Zodanga itu berhasil terdesak Sob dan hampir aja dikalahkan. Namun seolah sedang nge-cheat Sob, tiba-tiba saja 3 pria botak turun dari langit dan membantu pasukan Zodanga. Bam, kenapa mereka bertiga bisa terbang, Bam? Nah, sekarang 4 yang botak. Hei! Yang nggak tahu So. Ya intinya kastanya di atas rata-rata So, kayak utusan dewa gitulah. Oke, siap, Bam. Nah, pasukan Zodanga yang hampir kalah akhirnya berhasil membalikan keadaan. Dan 3 pria botak itu juga memberikan kekuatan untuk Sabtan Sob agar dapat menaklukkan Barsoom atau planet Mars. Tapi dengan syarat harus menuruti perintah mereka bertiga, 3 pria botak tadi Sob. Lebih tepatnya atasannya 3 pria botak tadi. Oke, beralih ke bumi, kita akan melihat pemandangan kota New York di tahun 1881 yang begitu ramai. Dan di sana terlihat seorang pria sedang berusaha lari dari kejaran orang misterius yang mengikutinya. Dan yes, pria tersebut adalah John Carter yang diperankan oleh aktor yang bernama Taylor Kitsch. Dengan terburu-buru dia menuju ke kantor pos untuk mengirimkan surat ke keponakannya Sob yang bernama Ned agar datang ke rumahnya. Namun sayang, saat Ned datang ke pamannya atau ke rumah Carter, Carter sudah dinyatakan meninggal dunia. Mayatnya disimpan di sebuah bangunan yang hanya bisa dibuka dari dalam, alias ya berarti nggak bisa dibuka dari luar, atau mungkin ada kunci rahasianya Sob agar bisa dibuka dari luar. Ned yang masih syok kembali dikejutkan karena Carter telah mewariskan kekayaannya kepada dirinya. Dia juga diberikan sebuah buku yang berisi catatan perjalanan Carter saat muda dan cerita pun dimulai. He was most explicit that you and only you would read its contents. Di awal buku itu tercatat jika 13 tahun sebelumnya, Carter yang merupakan seorang kapten militer Virginia sedang berada di wilayah Arizona untuk mencari gua emas Sob. Namun tentara wilayah setempat menangkapnya dan disuruh untuk ikut berperang. Ya, karena Carter seorang kapten berarti tangguh Sob, disuruh untuk ikut perang. Namun dengan tegas Carter menolaknya. Dia pun mencoba kabur dengan berbagai cara hingga akhirnya dia berhasil kabur dengan mencuri kuda pasukan dan terjadilah kejar-kejaran. Lalu di tengah jalan, mereka bertemu dengan kelompok Domingo. Kemudian terjadilah di situ baku tembak Sob, yang akhirnya membuat Komandan Powell terluka. Namun ya, Carter dengan sigap menolongnya Sob. Mereka pun bersembunyi di dalam gua, tapi saat kelompok Domingo hendak menyergap, mereka tidak berani mendekati gua tersebut karena dianggap keramat oleh mereka. Nah, karena penasaran Sob, Carter pun masuk ke gua tersebut dan bertemu dengan salah satu pria botak atau Bang Shattern tadi. Yang botak-botak emang suka masuk gua, Bam. Jangan membuat pikiranku negatif, Sob. Asoy. Jos.
Nah, dan ternyata sob, John Carter berhasil mengalahkan pria botak itu. Ya, namanya juga kapten militer kan, mantap itu. Tapi sebelum mati, pria botak itu membaca mantra sambil memegang lencana untuk kembali ke Barsum atau ke planet Mars. Carter yang tampak penasaran lagi mengikuti mantra tersebut sob. John Carter ini emang kepoan sob orangnya. Lalu tiba-tiba saja John Carter pingsan. Kemudian saat terbangun, dia sangat terkejut karena berada di tempat yang sangat jauh berbeda dan merasakan ada yang aneh gitu dengan tubuhnya. Dia sangat susah berjalan, tapi anehnya dia bisa melompat begitu jauh, macam kodok. Dan beberapa saat kemudian dia bertemu dengan bangsa Tark yang tiba-tiba saja menyerangnya. Tapi beruntung, Jedak dibuat kagum dengan kemampuan Carter. Jadi Jedak itu adalah raja sob, raja dari bangsa Tark tersebut. Ya, Jedak begitu kagum dengan kemampuan Carter yang bisa melompat begitu tinggi bagaikan katak sob. Dan setelah mereka berkenalan, si Carter ini mau kabur sob, tapi ya nggak berhasil dan dibawa ke markas bangsa Tark. Nah, di sisi lain, Putri Raja Helium yang bernama Deja Toris memamerkan sebuah mesin yang dianggap bisa menyaingi kekuatan Zodanga ke ayahnya sob. Namun tiba-tiba saja mesinnya meledak karena dirusak oleh bangsa Turn yang menyamar, itu yang botak-botak sob. Nah, jadi Turn ini bisa berubah wujud jadi apa aja sob, bisa jadi si A, si B, dan lain-lain. Kalau jadi gue bisa nggak Bam? Nah, iya itu yang mereka belum bisa sob. Babang Toso dilawan. Wah, itu yang nonton perempuan. Wah. Aduh, Santoso. Nah, jadi bisa dipastikan Zodanga dan Turn itu jahat sob, dan Helium baik. Lalu karena merasa sudah kalah telak oleh Zodanga, Raja Helium memiliki saran untuk menikahkan putrinya sendiri alias si Deja sob dengan Raja Zodanga. Karena itulah satu-satunya syarat yang bisa menghentikan bangsa Zodanga untuk tidak menyerang bangsa Helium atau berdamai. Setelah sampai di markas bangsa Tark, Carter ini ngeliat lencana sob ya. Lencana yang mirip dengan lencananya si manusia botak itu. Karena cuma lencana itu yang bisa membawanya kembali ke bumi. Dan lagi-lagi bangsa Tark yang namanya Talhajus pengen bunuh si Carter sob. Karakter si Talhajus ini bengal sob, pengennya bunuh-bunuh gitu. Dan Talhajus juga cemburu dengan kedudukan si Jedak. Intinya pengen jadi raja tapi nggak kesampean sob karena brutal lah. Dan akhirnya Carter dilindungi oleh Jedak. Oh ya, yang ngurusin Carter ini namanya Sola sob, betina. Tapi Carter dia tetap menjadi manusia yang bandel dan merusak pesta Tark sehingga dia dihukum bersama Sola sebagai penanggung jawabnya. Mereka dihukum dengan diberi tanda di tubuh. Nah, kondisinya tubuh Sola ini sudah dipenuhi tanda sob. Jadi kalau sekali lagi melakukan kesalahan, maka Sola akan dibunuh. Kemudian karena Putri Deja menolak tawaran ayahnya atau tawaran sang raja sob untuk menikah itu, akhirnya Deja memutuskan untuk menyerang Zodanga di pemukiman bangsa Tark itu. Namun sayangnya karena bangsa Zodanga dibantu bangsa Turn, akhirnya bangsa Helium kalah sob hingga akhirnya si Deja terpojok dan hampir jatuh dari pesawat. Dan kalian sudah bisa menebakkan siapa yang bakal menolong Putri Deja? Ya, tentu saja yang bisa melompat tinggi, si John Carter. Sedikit penjelasan, John Carter ini nggak tiba-tiba jadi sakti pas ke Mars sob, enggak. Melainkan tenaga manusia bumi itu lebih kuat ketika dipraktekin di planet Mars gitu. Gravitasi di planet Mars itu lebih sedikit daripada gravitasi di planet bumi. Tapi bukan fakta itu di film ini ya. Jadi bisa dipastikan John Carter itu 4 kali atau 5 kali lebih kuat dari penduduk Barsum atau planet Mars. Lanjut setelah Carter melompat dan menyelamatkan sang putri, ya ini pandangan pertama sob. John Carter pun dengan sukarela membantu Deja berperang melawan Zodanga. Carter berhasil memukul mundur pasukan Zodanga dengan bantuan bangsa Tark. Pokoknya dibombardir lah sama John Carter ini sob. Sehingga bangsa Tark begitu bangga dan dia diberikan gelar Dotar Sojat atau tangan kanan raja. Setelah itu, dia berbincang dengan Deja tentang planet dan di sini Carter baru tahu gitu kalau dia sedang berada di planet Mars atau Barsum. Ya, awalnya Deja juga nggak percaya bagaimana bisa orang bumi ke Mars gitu, naik apa kan? Oh ya, sebutan bumi oleh orang Mars itu Jasum sob. Barsum, Mars, bumi, Jasum. Namun akhirnya Deja mencoba memahami segala hal tentang Carter. Untuk mendapatkan informasi lebih, mereka pun pergi ke kuil bangsa Tark. Tapi sebenarnya Sola pun sudah melarang mereka sob, karena kuil itu tidak diperbolehkan dimasuki oleh bangsa selain Tark.
Tapi ya, mereka tetap memaksa masuk dan di sini mereka menemukan cicak di dinding, lukisan di dinding sob yang menjelaskan dari mana Carter berasal. Deja pun mengajak Carter ke gerbang East untuk mencari jawaban. Tapi sob, tampaknya mereka ketahuan oleh bangsa Tak sehingga mereka pun akan dihukum kembali. Nah, disinilah baru diketahui kalau ternyata Sola adalah anak dari Raja Tak atau si Jedak. Dan sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau Sola itu tinggal satu hukuman lagi sob. Kalau melanggar satu kali lagi maka Sola akan dibunuh. Nah, oleh karena itu Raja membiarkan mereka kabur dengan konsekuensi dia yang akan mati. You belong to him! Walla would follow you anywhere on Barsu! It's 3 days ride! Follow me! Kemudian Sola, Carter, Deja, dan Wula atau si anjingnya Sola sob pergi menuju ke sungai East. Dan dari sinilah mulai tumbuh rasa cinta antara Carter dan Deja. Namun di tengah perjalanan terjadi pertikaian antara mereka karena Sola sadar gitu kalau Deja membawa mereka ke jalan yang salah. Ya, tapi akhirnya sih mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di tempat tujuan, yaitu Sungai East. Here pilgrims must leave behind all they have. Di sisi lain, si Sabtan atau si Raja Zodanga itu sob yang jahat tergesa-gesa menuju ke Helium untuk menagih janji sang Raja Helium agar dia bisa segera menikahi putrinya gitu. Oke, kembali ke perjalanan Carter. Saat sampai di Sungai East, mereka pun segera menyusuri sungai untuk mencari gerbang East yang dipercaya ada di sungai itu. Dan bener aja sob, di ujung sungai ada semacam pohon yang bentuknya aneh gitu. Carter dan Deja pun naik ke pohon itu untuk melihat lebih dekat dan tampaknya alam merestui mereka sob. Tiba-tiba saja pohon itu membuka seolah menyuruh mereka untuk masuk. Nah, disinilah semua jawaban yang mereka cari akhirnya ditemukan. Deja menjelaskan semuanya dan dari penjelasan Deja, tubuh Carter sekarang adalah kopian dari tubuh di bumi. Jadi tubuhnya Carter itu dikopi, di bumi ada, di Mars ada, tapi arwahnya ya ke Mars, ke jasad yang di Mars. Kemudian terjadilah tabrakan bibir antara Carter dan Deja. Kekok, kekok. Kalau yang beginian nongol. Nah, tapi sob, tiba-tiba saja Carter teringat istri dan anaknya yang ada di bumi. Di situasi yang sangat canggung itu, Sola yang berada di luar tiba-tiba berteriak memanggil mereka karena ada bangsa Warhon yang sedang mengincar mereka sob. Dan karena tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya lagi, Carter pun melawan bangsa Warhun hanya ditemani oleh Wula sob, si anjing itu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya keluarga Carter itu sudah meninggal sob. Dan karena si John Carter adalah seorang kapten, jadi jarang di rumah sob. Dan di hari buruknya keluarganya sudah meninggal. Ya, itu juga alasan kenapa Carter nggak mau nerusin jadi TNI sob, jadi tentara, jadi kapten. Tidak mau jauh dari orang yang dia sayangi. Untungnya dia ambang kekalahan, tiba-tiba saja pesawat Helium datang dan menyelamatkan Carter. Tapi ternyata kedatangan mereka itu sebenarnya untuk menjemput Deja agar segera menikah dengan Sabtan sob. Dan Carter yang sedang pingsan pun dibawa ke Zodanga untuk ditahan. Tapi ada Kantoskan atau tangan kanan Raja Helium sob yang datang untuk menyelamatkannya dan membawa Carter untuk menemui Deja. Nah, dalam pertemuan itu, Deja mengaku jika sebenarnya dia tahu kalau tulisan yang ada di gerbang East adalah mantra yang mungkin bisa membawanya kembali ke bumi. Deja pun mencoba untuk membaca mantra tersebut dan menyuruh Carter untuk mengikutinya. Namun sayang sob, di kata terakhir, Carter tidak mengikutinya sehingga dia tidak kembali ke bumi. Nah, di sini masalah sudah mulai kompleks sob. Tiba-tiba saja Turn yang menyamar jadi emak-emak menangkap Carter dan mencoba membawanya keluar Zodanga. Tapi ya dipakein kayak penyengat listrik sob, biar Carter nggak kabur. Sambil jalan-jalan, pria botak bernama Matai Sang itu menjelaskan sob kalau sebenarnya pernikahan itu hanyalah pengalihan isu karena setelah pernikahan selesai, Zodanga akan membabat habis bangsa Helium. Nggak tahu juga sob kenapa si botak itu bilang ke Carter, ya kan bisa bocor ya. Mungkin sudah pede sob karena Carter sekarang sebagai tahanan, jadi mungkin Carter juga sebentar lagi mau koit.
Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Carter terkejut sob. Tapi ya dia nggak bisa apa-apa karena Mataisang memberikan mantra membisu sekaligus penyengat kepadanya. Setelah itu dia membawa Carter untuk naik pesawat untuk segera menjauhkan Carter agar rencananya berjalan mulus macam kepalanya. Tapi lagi-lagi Wula datang sob dan menggigit Mataisang sehingga Carter bisa keluar dari Zodanga. Setelah tahu bangsa Helium akan dibabat habis, Carter yang merupakan buronan bangsa Tak memberanikan diri datang ke markas Tak kembali untuk meminta bantuan sob. Namun saat sampai sana, rajanya udah ganti sob. Dan siapakah Raja Tak sekarang? Ya, tentu saja Talhajus yang dari awal sudah bengis banget sob, pengen bunuh Carter terus. Carter pun dijebloskan ke penjara dan bertemu Raja Tak sebelumnya atau si Jedak atau namanya itu Tartarkas ya, bapaknya Sola. Keesokan harinya, Carter dan Tarstarkas dibawa ke arena untuk bertarung sampai mati dengan Kera Putih. Ya, awalnya mereka hampir saja dikalahkan sob oleh Kera Putih yang buta. Karena Carter ya dirantai kakinya sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya, ya melompat. Tapi pada akhirnya Carter mampu mengalahkan Kera Putih dan menantang si Talhajus alias Raja Barutak. Dan ternyata Talhajus isi banget sob, mudah banget dikalahkan. Carter hanya dengan satu tebasan langsung headshot kepalanya. Nah, karena melihat kemampuan Carter yang luar biasa, akhirnya membuat warga Tak yang lain ikut mendukung Carter dan menjadikannya sebagai Jedak atau Raja baru bangsa Tak. Ya, karena sebelumnya nggak ada sob yang bisa ngalahin Kera Putih. Mereka pun segera menuju ke Zodanga untuk membatalkan pernikahan tersebut. Tapi ternyata kerajaan Zodanga telah kosong karena pernikahannya itu dilakukan di Helium atau kerajaannya si Deja. Ya, Carter salah informasi sob. Di sini Carter digeplak kepalanya oleh Tartarkas. Namun Carter ya nggak menyerah sob dan menaiki pesawat untuk menuju ke Helium. Tapi bangsa Tak bingung karena terbang itu merupakan apa ya? Pantangan bangsa Tak itu nggak boleh terbang. Gue juga punya pantangan, Bam. Apa itu sob? Tidak boleh menikahi satu wanita. Pantang sebelum 15. Hei, terlalu sedikit. Yes, tepat sebelum janji suci diucapkan, Carter tiba di aula pernikahan hanya seorang diri sob dan memberitahu tujuan sebenarnya dari pernikahan tersebut. Peperangan pun tak bisa dihindarkan dan terjadilah bentrok antara Helium dan Zodanga. Di tengah pertempuran, tiba-tiba saja bangsa Tak datang dengan menggunakan pesawat sob. Ya, nyuri dari bangsa Zodanga. Akhirnya pantangan dihapuskan kan, terbang juga mereka. Dan tentu saja membantu Helium. Zodanga berhasil dikalahkan sob. Tapi sayang, Mataisang berhasil merebut medali Carter dan kabur sob. Tak ingin melewatkan kesempatan, Carter pun mendekati Deja dan melamarnya. Sehingga mereka pun menikah saat itu juga sob. Setelah kiku-kiku, Carter termenung di luar sob. Hei! Tampilkan. Gak boleh banyak anak-anak. Yes, Carter termenung dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Mars saja. Dan dia membuang medalinya sob. Namun tiba-tiba saja pria gundul si Mataisang muncul kembali dan mengembalikan Carter di bumi sob. Carter pun kembali tersadar di gua laba-laba yang ada di bumi yang saat pertama kali dia bertemu Bang Shatten, temennya si Mataisang. Dan medali si Carter sudah dibuang. Yang artinya dia nggak mungkin bisa kembali ke Mars. Dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dia mencoba membaca mantra sob. Namun ya gagal. Singkat cerita, hampir 10 tahun lamanya Carter mencari sebuah medali sob. Akhirnya Carter membayar banyak orang untuk mencari medali itu dan dia berhasil menemukannya. Dan kita lihat di sana juga ada Bang Shatten yang menyamar. Ya, takut Carter kembali ke Mars sob. Jadi mulai saat itu Bang Shatten selalu mengawasinya. Lalu John Carter meninggal sob. Tapi Bang Shatten curiga kalau Carter ini nggak bener-bener mati, melainkan kembali ke Barsum atau ke planet Mars ya, dengan medali yang dia temukan. Kalau Carter kembali ke Mars itu kan tubuh yang di buminya emang masih ada sob, tapi yang hidup tubuhnya yang di Mars.
Namun kalau misalkan tubuhnya yang di bumi dibunuh, maka tubuhnya yang di Mars juga ikut terbunuh. Dan itulah alasan kenapa kuburan si Carter hanya bisa dibuka dari dalam. Ya, takut tubuhnya yang di bumi dibunuh oleh Bang Sutton. Dan Bang Sutton juga pinter, ngapain harus melawan Carter yang di Mars? Enakan juga cari tubuhnya yang di bumi dibunuh, terus yang di Mars juga ikut terbunuh. Simple. Nah, di saat Ned atau keponakannya Carter membaca bahwa sebenarnya pintunya bisa dibuka dari luar, sob, kemungkinan Bang Sutton sedang di kuburan Carter dan berusaha membunuh jasadnya. Dan Carter juga menuliskan bahwa kuncinya adalah si Ned. Nah, di saat Ned berusaha untuk melindungi tubuh Carter dan membuka kuncinya, sob, tiba-tiba saja seorang Turn muncul di belakangnya dan hampir saja membunuh Ned, sob. Tapi tak kalah mengejutkan, Carter juga muncul di belakangnya, sob, dan menembak Turn tersebut. Dan ternyata saat dia bercerita menemukan medali, itu cuma bohongan, sob. Cuma akal-akalan Carter saja biar kaum Turn terpancing dan muncul di bumi. Dan syarat bangsa Mars untuk bisa ke bumi adalah, ya, dengan menggunakan medali. Otomatis bangsa Turn yang sudah ditembak oleh Carter itu ada medalinya, sob. Ya, pura-pura mendapatkan medali agar mendapatkan medali asli. Dan akhirnya kali ini Carter benar-benar dapat kembali ke Barsum dan memberikan semua kekayaannya ke Ned, sob, ke keponakannya. Dengan syarat agar Ned dapat menjaga tubuh Carter selama-lamanya. Akhirnya Bam, setelah 10 tahun istrinya nganggur, kekuk-kekuk juga. Lu mau fokusnya ke situnya, so. Ya, itulah alur cerita dari film John Carter. Dan kalau kalian misalkan mau request film apa lagi gitu yang mau kita bahas, coba kalian komen di bawah, sob. Semoga video ini menghibur and see you next time. Goodbye, coy.